Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, kami mahasiswa dari Universitas Senia Seraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 2, dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Putra Mukate Malabele. Perkenalkan, nama saya Maria Inzulwa. Perkenalkan, nama saya Rita Dewi Wintaraya. Perkenalkan, nama saya Vincent Lumaru. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak kenaikan harga bahan pokok terhadap daya beli masyarakat kelas menengah. Untuk mengetahuinya, mari kita simak video berikut ini. Baik, sebelum kita mengetahui dampak kenaikan harga bahan pokok terhadap daya beli masyarakat kelas menengah, kita mengetahui dulu terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama, konsep harga dan kenaikan harga bahan pokok, yaitu harga merupakan nilai tukar suatu barang atau jasa yang diukur dalam satuan uang, bahan pokok atau sembako. Sembako adalah kebutuhan dasar masyarakat seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan lain-lainnya. Kenaikan harga bahan pokok biasanya disebabkan oleh inflasi, gangguan distribusi, fluktuasi nilai tukar, serta faktor global seperti krisis energi dan pangan. Yang kedua, daya beli masyarakat. Daya beli adalah kemampuan individu atau kelompok dalam membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. Daya beli sangat dipengaruhi oleh pendapat dan harga barang. Ketika harga naik namun pendapatan tetap, daya beli menurun. Yang ketiga yaitu kelas menengah dan konsumsi. Menurut Asian Development Bank 2010, kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang memiliki pendapat cukup stabil dan mengalokasikan sebagian besar pengeluaran untuk konsumsi kebutuhan pokok dan sekunder. Kenaikan harga bahan pokok memaksa kelas menengah untuk mengurangi konsumsi non pokok, menggeser preferensi belanja atau berutang. Yang keempat yaitu teori konsumsi Keynesian. Menurut teori konsumsi Keynesian, konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapat disposable. Jika harga bahan pokok naik, sisa pendapatan yang bisa digunakan untuk kebutuhan lain menjadi berkurang, sehingga konsumsi total menurun, terutama pada kelas menengah yang rendah terhadap perubahan harga. Yang kelima, inflasi dan dampaknya terhadap daya beli. Kita mengetahui bahwa inflasi adalah peningkatan umum harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam suatu periode. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok disebut cost push inflation. Inflasi menurunkan nilai real uang sehingga mengurangi daya beli. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang judulnya yaitu faktor penyebab kenaikan harga bahan pokok. Di sini ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok, meliputi 4 faktor, yaitu inflasi, distribusi dan transportasi, yang ketiga cuaca dan perubahan iklim, yang keempat kebijakan pemerintah. Di sini inflasi adalah ketika nilai inflasi meningkat, harga barang-barang atau kebutuhan pokok itu juga meningkat. Distribusi dan transportasi yaitu gangguan dalam distribusi terutama pada pandemi COVID-19. Yang ketiga, cuaca dan perubahan iklim. Cuaca dan perubahan iklim itu yaitu hasil panen yang menurun akibat bencana alam atau musim yang tidak menentu menyebabkan ketersediaan barang berkurang atau harganya naik. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Di sini kebijakan pemerintah itu seperti pembatasan ekspor atau subsidi yang dicabut dapat mengaruhi harga barang tersebut. Selanjutnya, dampak terhadap daya beli masyarakat kelas menengah. Di sini ada 3 dampak, yaitu penurunan konsumsi, yang kedua perubahan pola hidup, yang ketiga beban ekonomi rumah tangga. Yang pertama itu penurunan konsumsi, yang dimana masyarakat akan mengurangi konsumsi terhadap barang-barang yang tidak terlalu penting. Yang ketiga perubahan pola hidup. Masyarakat cenderung beralih ke produk alternatif yang lebih murah, bahkan terkadang mengorbankan kualitas tersebut. Yang ketiga, beban ekonomi rumah tangga. Di situ beban ekonomi rumah tangga itu yaitu pengeluaran rumah tangga perubahan rumah tangga meningkat, sedangkan pendapatan tidak naik sama sekali. Berdasarkan data, menurut data Pusat Statistik atau BPS tahun 2024, indeks harga konsumsi atau IHK naik sebesar 3,4%, sedangkan daya beli masyarakat menurun hingga 2,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga mengurangi kemampuan masyarakat dalam memengaruhi kebutuhan dasar atau BPS tahun 2024. Selanjutnya, dampak sosial ekonomi. Dampak sosial ekonomi di sini ada 3, yaitu meningkatkan angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kesehatan atau gizi. Yang pertama itu meningkatkan angka kemiskinan. Penurunan daya beli berprotein meningkatkan jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, ketimpangan sosial,
yang dimana kesenjangan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah semakin terlihat. Yang ketiga yaitu kesehatan atau gizi. Menurunnya kualitas asupan makanan karena terbatasnya dana dari masyarakat atau individu. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis SWOT kelompok. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu ketahanan finansial relatif lebih baik. Masyarakat kelas menengah umumnya memiliki penghasilan tetap dan akses ke tabungan atau kredit, sehingga mampu menahan dampak jangka pendek dari kenaikan harga. Yang kedua yaitu akses informasi dan edukasi. Kelompok ini lebih mudah mengakses informasi tentang strategi pengelolaan keuangan, investasi, dan promosi, sehingga bisa lebih adaptif dalam menghadapi perubahan harga. Kemudian terakhir yaitu konsumsi fleksibel. Masyarakat kelas menengah cenderung mampu menyesuaikan pola konsumsi, seperti mengganti merek atau beralih ke alternatif yang lebih murah. Kemudian yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Weakness yang pertama yaitu tekanan gaya hidup konsumtif. Kelas menengah seringkali terdorong untuk mempertahankan gaya hidup, sehingga tetap berbelanja meskipun harga naik, yang akan bisa menguras tabungan. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan kenaikan penghasilan. Kenaikan gaji sering tidak sebanding dengan laju inflasi harga bahan pokok, sehingga daya beli tetap tergerus. Kemudian yang ketiga yaitu rentan terjebak utang konsumtif. Untuk mempertahankan gaya hidup, sebagian masyarakat kelas menengah dapat menggunakan kartu kredit atau pinjaman konsumtif yang berdampak negatif terhadap jangka panjang. Nah, yang keempat yaitu opportunities atau peluang. Edukasi keuangan dan inovasi konsumsi, di mana kenaikan harga bisa menjadi momentum untuk meningkatkan literasi keuangan dan memperkenalkan kebiasaan belanja yang lebih bijak. Ya, yang kedua yaitu peralihan ke produk lokal dan alternatif, di mana konsumen kelas menengah dapat membuka peluang pasar bagi produk lokal atau bahan substitusi yang lebih murah dan terjangkau. Yang ketiga yaitu pertumbuhan sektor digital dan e-commerce. Banyak platform yang menawarkan diskon, cashback, dan sistem langganan yang lebih ekonomis, menjadi solusi dalam menekan pengeluaran. Nah, yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama yaitu penurunan konsumsi dan daya beli. Nah, jika harga bahan pokok terus meningkat tanpa kenaikan pendapatan yang sepadan, maka daya beli akan menurun, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua yaitu kesenjangan sosial yang meningkat. Kelas menengah yang tertekan secara ekonomi dapat mengalami penurunan kelas sosial dan memperlebar kesenjangan dengan kelas atas maupun kelas bawah. Kemudian yang ketiga yaitu ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Akumulasi tekanan ekonomi di masyarakat kelas menengah dapat memicu ketidakpuasan, protes sosial, atau pengurangan partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Nah, sekian analisis SWOT yang telah kami lakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan pada analisis SWOT atau strategi SWOT tersebut. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang SWOT strategi. Yang pertama itu ada Strength Opportunity Strategi. Di sini ada beberapa strategi memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Yang pertama, mendorong penggunaan informasi keuangan dan edukasi digital. Ini bertujuan agar kelas menengah lebih bijak mengelola pengeluaran melalui platform e-komisi. Yang kedua, mengembangkan gaya konsumsi baru. Ini bertujuan untuk mendukung produk lokal atau substitusi dengan tetap menjaga standar hidup melalui inovasi dan edukasi. Yang kedua ada weakness opportunity strategi. Di sini ada beberapa strategi meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Yang pertama ada kampanye literasi keuangan. Ini bertujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan meningkatkan pemahaman tentang inflasi serta pengelolaan utang. Kedua, mendorong adopsi gaya hidup hemat dan berkelanjutan. Misalnya dengan berbelanja grosir, memanfaatkan diskon digital, dan memilih produk substitusi yang berkualitas. Selanjutnya yaitu strength trade strategi. Di sini ada beberapa strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Yang pertama, mengandalkan daya adaptif konsumsi. Nah,
Ini bertujuan untuk tetap berpartisipasi dalam ekonomi tanpa harus mengorbankan kualitas hidup secara drastis. Yang kedua, yaitu menggunakan akses terhadap informasi dan teknologi. Ini bertujuan untuk merencanakan keuangan jangka panjang dan menghindari dampak sosial ekonomi. Selanjutnya, weakness trade strategi. Di sini juga ada beberapa strategi meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Yang pertama ada reformulasi gaya hidup konsumtif ke arah yang lebih efisien. Misalnya, lewat budgeting keluarga dan kontrol pengeluaran non-esensial. Kedua, menghindari ketergantungan pada hutang konsumtif dengan membangun dana darurat dan fokus pada kebutuhan primer di tengah kenaikan harga. Sekian dari hasil presentasi kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya.